Ya coba bayangkan ya, kalau bahasanya Muhammadiyah ini bisa dilihat kemarin saja menarik dana di BSI 13 triliun, itu hampir kolap. Aset Muhammadiyah itu ada 400 triliun, luar biasa. Ya, kalau dibilang belum mensejahterakan umatnya, berarti ya ada korupsi di situ. Ada apa di situ? Jokowi, besok 20 Oktober ente selesai. Apa sampai situ? Enggak. Rakyat Indonesia masih belum puas. Kenapa? Sebelum Anda diborgol. Nah, betul. Itu. Sebelum Anda pakai jaket orange. Kenapa? Banyak kerusakan yang terjadi. Kemarin kita lihat dapat 1,2 hektar. Milihnya di Solo. Kenapa nggak milih di IKN kalau saya sama IKN? Coba bayangin, milihnya di Solo, dekat kampungnya, dekat rumahnya, cari yang enak-enak. Yang harganya dahsyat. Kenapa nggak milih di IKN sana? Yang dijadi kebanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bersilaturahim dengan PP Muhammadiyah. Tidak lain dan tidak bukan ya, kita mendengarlah bahwa PP Muhammadiyah menerima daripada tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Sudah jelas tadi paparan dari Bang Kojinuddin, Bangda Egy Sujana, ya, gamblang. Kalau udah bahasanya bahasa Al-Quran, bahasa hadis dan konstitusi, ini Muhammadiyah, PBNU persis sudah paham semua saya rasa. Ya, karena tokoh-tokoh agama, para tokoh ulama ada di situ semua. Nah, kalau sudah bicara masalah keagamaan, mereka lebih pintar. Apalagi yang harus kita sampaikan? Hanya himbauan moral saja bahwa kita ingin berkehidupan berbangsa bernegara sesuai dengan konstitusi. Yes. Gitu. Kalau bahasanya organisasi masa butuh dana, siapa sih yang nggak butuh dana? Ormas pejabat aja butuh dana. Iya. Ngajuin aja minta. Minta aja. Minta tambang. Kita tambang. Minta jatah ya. Jatahnya banyak. Jatah. Jabat lu. Bukan, ntar kita tarik tambangnya ya, Pak. Iya. Agustusan. Ya coba bayangkan ya, kalau bahasanya Muhammadiyah ini bisa dilihat kemarin saja menarik dana di BSI 13 triliun, itu hampir kolap. Aset Muhammadiyah itu ada 400 triliun, luar biasa. Ya, kalau dibilang belum mensejahterakan umatnya, berarti ya ada korupsi di situ. Ada apa di situ? Kalau berbicara panjang lebar buat bangsa negara kita, masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Artinya salah mengelola daripada pemerintah ini. Salah mengelola. Allah sudah berikan kekayaan yang amat dahsyat buat bangsa ini. Apa yang nggak ada di negara kita? Tambangnya, nikelnya, boksitnya, belum lagi kekayaan lautnya. Sampai kunyit ada. Sampai apapun ada di Indonesia gitu. Tapi salah ngelola, jauh daripada tuntunan syariat. Ngaco kalau kata Bang Egy, ini luar biasa. Ya, sekali lagi kami hanya, ya ini bahasa bentuk kami, wattawassaw bil haq. Yes. Mengingatkan dalam kebenaran. Ayolah gitu. Kalau kita ceramahin, Muhammadiyah jago-jago, PBNU jago-jago, apalagi PRS jago lah. Ya, ayolah. Ya sekarang kita ini bagaimana untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Ayo kelola bangsa ini dengan benar. Kelola bangsa ini dengan baik. Gitu. Jangan hanya segelintir orang mendapat privilege, fasilitas yang akhirnya menginjak semuanya. Ya, bagaimana dengan program nasional strategi? Ada PIK 2 yang luar biasa dahsyatnya tuh. Buat mana? Buat siapa? Buat rakyat Indonesia? Bukan. Apa buat orang kampung? Bukan. Orang yang punya duit saja di sana. Tanya kepada mereka, apa jasa mereka kepada bangsa dan negara ini? Tanya pada nenek moyang mereka, pernahkah mereka berjuang untuk merebut kemerdekaan bangsa ini? Kita yang orang pribumi ini, orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita, kakek nenek kita yang dulu berjuang. Dapat apa sekarang kita? Nggak dapat apa-apa. Malah diusir. Malah diusir dari tanahnya sendiri, dirampok dari tanahnya sendiri. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita berbicara sekarang, apa yang salah? Salah pada penataan pengelolaan bangsa dan negara ini. Dan ingat, kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab atas apa yang kalian pimpin.
Jadi urusan pemimpin bukan urusan di dunia, di akhir kalian akan ditanya, Jokowi, besok 20 Oktober ente selesai. Apa sampai situ? Enggak, rakyat Indonesia masih belum puas. Kenapa? Sebelum Anda diborgol. Nah, Betul. itu. Sebelum Anda pakai jaket orange. Kenapa? Banyak kerusakan yang terjadi. Ya. Iya, sekarang kemarin kita lihat dapat 1,2 hektar. Milihnya di Solo. Kenapa nggak milih di IKN kalau sayang sama IKN? Coba bayangin, milihnya di Solo, dekat kampungnya, dekat rumahnya, cari yang enak-enak. Yang harganya dahsyat. Kenapa nggak milih IKN sana? Iya. Yang dijadi kebanggaan dia saat ini. Setuju. Ini luar biasa, ya. Setuju. Sekarang kita minta kepada rakyat Indonesia, kepada seluruhnya, ayo bangun bangsa ini dengan konstitusi yang benar. Ya, jangan sampai mohon maaf kita diinjak-injak mulu. Ini mau kapan bangkitnya? Kapan rakyat Indonesia mau bangkit? Kapan pemuda-pemuda Indonesia mau bangkit? Pendidikan saja susah, mahal. Pekerjaan saja susah. Yang tadi Bang Egy katakan, mereka yang punya pakai jilbab, pakai ini susah untuk nyari pekerjaan di tempat-tempat yang bagus. Batinnya nggak sejahtera. Nggak ada untuk apa? Sekali lagi, founding father, pendiri dari bangsa ini hanya menitipkan kepada kita agar mensejahterakan rakyatnya, agar Indonesia ini adil, sejahtera, adil buat kesemuanya, sejahtera untuk semuanya, bukan buat segelintir orang, bukan untuk segelintir oligarki, bukan untuk segelintir daripada konglomerat yang hanya menjadikan yang lainnya hanya budak saja. Sekali lagi, ayo bangkit, ya, kuatkan ukhuwah, kuatkan persatuan. Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, nggak mungkin kita berharap dari orang bangsa lain ya bisa menjaga daripada NKRI. Bukan, kita yang harus menjaganya. Kita yang harus kompak, kita yang harus bersatu. Indonesia merdeka karena persatuan. Pengen namanya seorang pejuang tapi duduknya sama petinggi yang notabene mereka nggak mikirin rakyatnya. Dan korup lagi. Korup lagi. Iya, yang namanya Pitung melihat kezoliman dia lawan. Iya, wah ada jadi Pitung. Biarin dah. Iya, yang namanya Pitung, ya, pendekar-pendekar yang memang sudah melegenda. Itu bicara Jakarta ini. Ini bicara Jakarta Betawi, kadang orang Betawi. Iya, coba bayangkan. Setiap ada kezaliman di situ, setiap ada pengkhianatan, pasti tampil itu pitung-pitung. Pitung bukan satu orang, yang sebetulnya pitung pitulungan, ada 7 orang. Nah, ini balik kita lah. Iya, kita orang nih. Sekarang itu. Iya, jadi lucu gitu loh. Ya ini udahlah. Ya, sekali lagi kita mari bersatu, kompak, tetap berjuang. Ingat, hidup adalah perjuangan. Ya. Berjuang mati, enggak berjuang mati, tinggal pilih bagaimana kita. Tapi kalau berjuang karena Allah, tidak akan pernah ada rasa sakit hati. Karena Allah sudah terus akan menentukan jalan buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh aktivis ini yang mendatangi kantor Muhammadiyah pusat yang tepatnya di Jakarta ini ingin mengingatkan bahwasanya sesama muslim itu wajib kita untuk mengingatkan dalam kebenaran. Lagi-lagi upaya yang dilakukan rezim Jokowi ini memberikan tambang kepada para ormas-ormas yang ingin mengelola tambang. Dan yang pertama itu yang sangat disayangkan adalah ormas terbesar yaitu PBNU yang dengan cepatnya, gesitnya menerima tambang sampaikan di depan umum. Kemudian dari Muhammadiyah waktu itu belum menerima tambang dan masih dikaji lagi, dan kemudian akhirnya menerima, dan ada beberapa ormas-ormas yang lain akhirnya menolak. Tambang ini adalah kepemilikan umum yang harusnya dikelola oleh negara dan tidak boleh dimiliki kelompok swasta atau individu. Negara wajib mengelola tambang dan hasilnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat atau rakyat. Ini bukti untuk
bagaimana negara bisa mensejahterakan rakyat melalui pengelolaan tambang, bisa menggratiskan kuliah, bisa menggratiskan dana-dana kesehatan, contoh BPJS yang hari ini masih defisit anggarannya, bisa untuk memberikan bantuan sosial yang lebih. Bahkan tambang ini kalau kita melihat sekarang kepemilikannya jatuh pada individu dan swastanisasi. Para pejabat yang ingin mengelola tambang, dia ingin dengan mudah merubah regulasi. Aktivis ini sangat marah kepada rezim. Nampaknya apa yang disampaikan ingin sekali memborgol ketika selesai masa jabatan Presiden Jokowi. Memang kalau kita ketahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan Jokowi ini bukan kesalahan-kesalahan kecil. Karena bukan hanya sekedar janji, tapi dengan tampang yang mulus bisa merubah regulasi-regulasi yang bisa berlaku otoriter. Contoh Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, dan yang terbaru Undang-Undang Polri yang diberikan kebebasan kewenangan. Kalau kita melihat saat ini ketika demonstran berunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi, Polri selalu, aparat selalu terdepan untuk menghadang para aksi demo yang ingin menyampaikan aspirasi. Bukannya menemui para pejabat dan presiden, justru malah menggunakan aparat untuk alat menghalangi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.